Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil ka'bah wa ja'alaha baital haram qiyaman lin-nasi lil hajji wat taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para tuan guru, para kiai, para habaib yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang terhormat pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat, para kepala dan wakil kepala daerah yang hadir dari Sumbawa, dari Bima, dari Lombok Utara, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili dari Danrem, yang saya banggakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi NTB, satu-satunya ketua perempuan di tingkatan Dewan Pimpinan Wilayah ketiga di seluruh Indonesia, Ibu Canda Hajahwati ANPD, para pimpinan DPD seprovinsi NTB, badan-badan otonom partai, Wanita Persatuan Pembangunan, GMPI, AMK, dan GPK, hadirin sekalian yang berbahagia, tamu undangan, media cetak dan elektronik yang senantiasa setia meliput acara-acara P3. Puji syukur, marilah pertama-tama kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena partai ini di NTB telah berhasil pada hari ini mengawali musyawarah wilayah yang ke-7, menandai usia partai yang ke-42 setelah didirikan tahun 73. Bukanlah hal yang mudah bagi sebuah partai politik untuk melewati 9 kali pemilu, dan alhamdulillah P3 tetap dicintai umat sepanjang kita berada. Bersama kami rombongan dari Jakarta untuk mengapresiasi prestasi yang luar biasa dari Nusa Tenggara Barat, dari 26 menjadi 35 di DPRD Kabupaten Kota, dari 4 menjadi 6 di tingkat provinsi, maka kami bawakan rombongan terbesar Dewan Pimpinan Pusat Partai dalam sejarah Partai Persatuan Pembangunan. Hadir bersama saya Wakil Ketua Umum DPP Partai Bapak Haji Emron Panggapi, yang sudah terkenal seantero jagat di Indonesia karena wajahnya sering di televisi. Hadir juga wakil dari NTB yang senantiasa bersama warga NTB, Ibu Dr. Anda Hajah Hermalena selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai. Hadir juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Bapak Haji Aunur Rafiq, seorang pengusaha yang menjadi ciri baru dari Partai Persatuan Pembangunan, karena kita ini sekarang berhadapan dengan situasi politik yang semakin dinamis. Yang saya katakan, kadang-kadang memang kita berhadapan dengan kenyataan, maka antara dasain dan dasolon ini kadang-kadang bertabrakan. Tetapi sebagai partai politik, disitulah kunci kita, bagaimana kita menyikapi keadaan, dan karenanya lah politik adalah seni. Hadir juga bersama kita Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Bapak Dr. Haji Ihsan Muhsin, yang beliau ini adalah Sekretaris Jenderal Pak SDA, Ketua Umum sebelum kami pada saat di Pengurus Besar PMI, jadi sudah hafal betul bagaimana Pak SDA. Juga hadir Ketua DPP sekaligus pengacara DPP
yang sekarang memang kami terus terang tengah berproses di pengadilan, yaitu Bapak Haji Soleh Amin Sarjana Hukum MH, dan yang terakhir adalah Korwil DPP Partai Wakil Sekjen Syafa Ilihin yang juga setia menemani proses-proses nantinya ke depan dalam pemenangan baik dalam pemilu kada maupun dalam pemilu legislatif yang pasti masih akan cukup lama nanti akan kita sonsong bersama. Hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, para tuan guru yang mulia, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan membuka musyawarah wilayah ini. Yang pertama, tentu oleh-oleh dari Jakarta adalah perkembangan mutakhir dari situasi politik Partai Persatuan Pembangunan yang memang dalam 6 bulan bahkan lebih terakhir cukup mewarnai media baik cetak maupun elektronik. Tak pernah rasanya P3 memiliki TV seperti hari ini karena tiap hari menjadi berita. Maka saya katakan di mana-mana tidak usah terlalu sedih dan tidak usah terlalu khawatir, karena ada makalah khalif tu'raf. Kalau mau terkenal itu berbeda lah, nganeh-nganehi saja kira-kira begitu. Maka P3 sekarang sedang fase nganeh-nganehi. Pubertas kedua karena usianya 42. Biasa kalau 40 itu memang sedang pubertas. Nanti juga akan ada saatnya kita untuk kembali dan kita menjadi lebih besar dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena menurut ilmu pemilu dan survei politik hari ini, yang namanya keterpilihan itu diawali dengan keterkenalan. Nah sekarang sebelum P3 ini dipilih, kita ingin terkenal dulu. Maka nggak berhenti-berhenti kita wajah tampil di televisi, dan P3 terus bertalu-talu di semua stasiun televisi. Saya katakan kepada seluruh kader kita, kalau dulu bahkan saat pemilu, wartawan pun kita berebut satu sama lain dengan partai-partai yang lain. Bahkan kita harus meminta-minta. Hari ini P3 menolak-nolak diwawancari wartawan dan kita di televisi. Itu tandanya orang betul-betul memperhatikan kita. Maka kadang-kadang saya ini susah juga karena tak bisa sembunyi. Kenapa? Wajah kita, bahkan tukang ojek dan satpam di hotel-hotel dimanapun perbelanjaan, semua kenal wajah kita. Ini Pak Romahur ya, Ketua Umum P3 begitu. Karena saking seringnya muncul di televisi. Ini kita jadikan dan ambil sebagai hikmah. Jadi ini yang akan saya bawakan oleh yang pertama. Yang kedua, tentu menyangkut isu mutakhir juga terkait dengan situasi politik nasional, yaitu persiapan pilkada. Ini penting, apalagi di sini banyak kepala daerah, baik yang sudah veteran maupun yang mau maju lagi, baik yang sudah terpilih ataupun yang ingin terpilih. Ini menjadi penting karena kemudian kita lihat ternyata P3 di NTB di bawah kepemimpinan Dr. Anta Hajawati mampu menjadi magnet di dalam situasi politik regional di NTB. Kalau nggak jadi magnet, masa wagub mau datang? Masa bupati-bupati mau datang? Ini artinya apa? Tidak perlu ada keraguan tentang ini, bahwa kita melangkah di jalan yang benar. Yang ketiga tentu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami juga ingin menyampaikan beberapa hal mungkin untuk kalangan internal terkait dengan visi dan misi pengembangan partai ke depan sesuai dengan tema yang ada di dalam backdrop yang ada di belakang saya di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir sedikit kita menyinggung soal apa-apa yang menjadi isu-isu mutakhir di tingkat nasional yang perlu kita sikapi. Yang pertama nih, terkait situasi politik di internal dulu. Perlu kami sampaikan, meskipun tadi pagi kami sudah tabayun dengan para tuan guru untuk memberikan penjelasan, dan kami tidak akan mengulangi secara mendetil apa yang telah kami sampaikan. Hari ini situasi yang ada di P3 adalah situasi yang tidak pernah terjadi dalam 42 tahun sejarah partai. Tidak mudah loh, 42 tahun mengawali berkiprah di panggung politik nasional dan masih eksis sampai hari ini. Kenapa saya katakan tidak mudah? Banyak partai politik yang didirikan hanya untuk kepentingan semusim, 2 musim, yang hanya ikut 1-2 kali pemilu, bahkan ada yang belum sempat ikut pemilu sudah mati. Saking sulitnya membina partai politik.
Tetapi Partai Persatuan Pembangunan dengan segala dinamikanya, ternyata alhamdulillah sampai hari ini masih dipercaya. Maka saya katakan di mana-mana seringkali, terutama warga NU, kalau menutup pidato Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, saya katakan ada lanjutannya, biar konflik tapi tetap menarik. Buktinya masih menjadi magnet di sini hari ini. Artinya apa? Ini adalah bunga-bunga demokrasi. Ini adalah hal yang memang akan dijalani oleh setiap partai politik. Ada masanya dia diam, tetapi ada masanya dinamika begitu luar biasa. Orang-orang tua kita mengatakan, cobaan yang tidak merubuhkanmu akan menguatkanmu. Maka anggap saja ini adalah ujian yang harus dilalui P3 untuk kembali naik kelas sebagai partai besar seperti masa-masa ini. Saudara-saudara sekalian, yang terjadi hari ini P3, dan kebetulan ada saudara kita, partainya Pak Wagub ini yang sekarang menyusul kita. Ini menunjukkan bahwa P3 menjadi trendsetter. Apa yang dilakukan P3 diikuti partai lain. Dan tidak ada mengganggu partai yang jual video yang dulu-dulu menjadi P3. Hari ini partainya Pak Wagub merasakan bagaimana dikerjai. Kira-kira begitu. Itulah kalau dalam peringatan Nyepi ini namanya karma, kira-kira gitu. Itulah karma. Dan itulah yang harus dilalui. Dan sebagai partai politik, sebagai politisi, kita sikapi saja biasa. Sebagai hal yang akan merekatkan kita kembali dan akan membuat kita menjadi lebih besar dan lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, setiap persoalan pastilah Allah akan turunkan dengan hitungan manusia pasti mampu mengatasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu yang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Adapun tentang kekuasaan, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Yang namanya kekuasaan itu datang dan pergi. Yang namanya ketua umum itu datang dan pergi. Yang lalu Surya Dharma, sekarang Romahur Muzi. Mungkin setiap saat bisa dicabut lagi. Tetapi yang namanya Ka'bah, saya katakan di depan tadi, menyitir ayat Al-Quran, Ja'alallahu al-Ka'batal baital haram qiyamal lin-nasi. Allah menjadikan Ka'bah ini sebagai pusat peribadatan bagi seluruh umat manusia. Maka sejarah partai ini terlalu luhur untuk kemudian kita indah-indah. Sejarah partai ini akan tetap menjadi besar selama kita semua warga P3 mampu. Saudara-saudara sekalian, ini yang harus ketika kita berhadapan dengan situasi seperti hari ini tetap kita lihat bahwa kecintaan kita bukan kepada SDA, bukan kepada Romahur Muzi. Kecintaan kita kepada Ka'bah, kepada lambang kita, kepada Partai Persatuan Pembangunan, kepada para tuan guru yang pernah berkeringat, berdarah, dan meneteskan air mata untuk sejarah luhur Partai Persatuan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang harus kita kedepankan dalam kita menyikapi persoalan. Kebetulan sekarang kita sedang berbeda pendapat dengan saudara kita. Kami sedang berbeda pendapat dengan sebahagian senior kita. Nah tentulah ini pasti ada ujungnya. Tidak mungkin ini tidak ada akhirnya. Dan ujungnya hanya ada dua. Yang pertama tentu islah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wasulhu khair. Islah itulah yang terbaik. Dan apakah upaya itu dilakukan? Dilakukan. Yang kedua, solusinya adalah hukum. Hukum ini telah tengah dijalankan. SK hasil muktamar yang telah secara sah dilaksanakan di Surabaya, termasuk diikuti tanpa kecuali oleh seluruh DPC yang kemudian berubah menjadi DPD dan DPW Nusa Tenggara Barat tanpa kecuali. Saya katakan pada waktu itu telah disahkan oleh pemerintah berdasarkan amanat undang-undang.
adalah tidak mungkin pemerintah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, karena pemerintah di Indonesia tunduk dan tegak di atas hukum. Sehingga ketika kemudian Perdana Menteri Hukum dan HAM berdasarkan pendelegasian amanat dari undang-undang partai politik memiliki limitasi waktu, batas waktu untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan sebuah perubahan kepengurusan partai politik, dan dia mengesahkan. Karena itulah perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PTUN dan juga Undang-Undang Administrasi Negara. Maka ketika dia melakukan itu dan negara mencatatkannya di dalam lembaran negara yang termuat di dalam berita negara, maka telah sah dia adanya. Ketika kemudian ini digugat, maka tidak membatalkan keabsahannya kecuali nanti pada saat keputusan hukum berkekuatan tetap atau inkrah di Mahkamah Agung. Maka sekaligus sedikit menyinggung apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan situasi politik hari ini. Tidak perlu ada keraguan, terutama para bupati, wali kota, calon bupati, calon wali kota, karena gubernur masih nanti. Tidak perlu ada keraguan 7 daerah ini, bahwa asas hukum kita menyebutkan presumptio iuste causa. Kaidah usul fikih kita mengatakan al aslu baqaun makana ala makana wal yaqinu la yuzalu bisyakk, bahwa yang namanya hukum itu sesuai dengan asal. Maka selama belum ada keputusan baru yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka yang berlaku itulah tetap berlaku. Maka tidak ada 2 P3, hanya ada 1 P2. Ini yang perlu saya tegaskan dan saya jelaskan dimanapun berada. Karena memang situasi hari ini membutuhkan kejelasan. Situasi hari ini membutuhkan penegasan. Dan penegasan ini saya lakukan dimanapun kesempatan saya bertemu dengan kader dalam forum apapun. Dan ini adalah forum yang terhormat dalam pembukaan Muswil ini untuk sekaligus menegaskan bahwa tidak mungkin ada 2 imam dalam satu masjid. Tidak mungkin ada 2 kepemimpinan dalam Partai Persatuan Pembangunan. Hanya ada 1 kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang terbentuk dalam Muktamar ke-8 di Surabaya tanpa kecuali. Saya katakan kok masih ada yang ngaku-ngaku sebagai ketua umum. Tidak apa-apa, jangankan ketua umum, nabi saja banyak yang palsu. Apalagi ketua umum. Jangan jauh-jauh. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, pada waktu itu sudah ada Musailamah Al-Kadzdzab. Itu baru Nabi meninggal, sudah ada yang ngaku Nabi, palsu. Apalagi ketua umum, hanya berselang 1 bulan. Gak heran kalau ada yang juga ngaku, karena biasa. Tetapi uji sahih terhadap keaslian ketua umum itu adalah dari dukungan kader-kader. Apakah dukungan itu ada atau tidak? Dan hari ini NTB memastikan dukungan itu hanya 1 saja untuk pertama bicara. Ini penting karena kita tidak mungkin bergelut terus dengan ketidakpastian. Al-yaqinu la yuzalu bisyakk. Yang yakin itu tidak bisa batal karena keraguan. Seluruh kader P3 di Indonesia hadir tumplek-blek di muktamar di Surabaya dan kemudian telah menetapkan 1 kepemimpinan. Maka tadi pagi saya katakan di depan para tuan guru, mohon maaf kami ini orang awam sedikit belajar agama. Ada hadis dalam kitab Sahih Muslim nomor 3444. Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma. Kalau ada baiat terhadap 2 pemimpin, yang kedua diakhiri. Kenapa? Karena pentingnya kepemimpinan itu hanya 1. Dan itu dipraktekkan oleh Sayyidina Ali pada saat berhadapan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu. Ini Sayyidina Ali, Babul Ilmi, pintunya ilmu, orang yang lebih menguasai ilmu daripada kita semua yang ada di ruangan ini. Kalau Rasulullah itu adalah gudangnya, pintunya adalah
Sayyidina Ali. Itu beliau dengan arif kemudian menyatakan mundur untuk membuat umat tidak terpecah belah. Nah ini ada yang tidak mendapatkan dukungan terus-terusan ngotot dan kemudian menyatakan terus sebagai ketua umum apa maunya. Sejarah partai ini terlalu mulia untuk dipecah belah oleh saya katakan mu'alaf yang baru masuk ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Tidak ada dimanapun di pondok pesantren itu mu'alaf kok minta jadi imam. Mu'alaf itu bisanya jadi mustahik, salah satu asnaf atau golongan dalam penerima zakat, tidak menjadi imam. Nah ini kapan P3-nya tiba-tiba minta jadi ketua umum, ini bagaimana? Ini partai kader yang akan terus diisi oleh kader-kader yang kami sudah partai ini. Itu yang harus kita pahami. Tapi repotnya memang hari ini lebih banyak orang yang merasa bisa daripada orang yang bisa merasakan. Padahal kita setiap saat diperintahkan untuk introspeksi, untuk muhasabah, termasuk saya sendiri. Apakah memang pantas kita mengemban amanah? Apakah memang sudah makom kita untuk memimpin organisasi partai yang begitu luhur sejarah? Kita doakan yang namanya petunjuk itu hanya bisa datang dengan doa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya bahkan ketika pada waktu itu Rasulullah SAW menginginkan pamannya sendiri, Abu Thalib, untuk memeluk agama Islam, tidak mampu beliau memberikan hidayah. Dan Allah menghibur, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi aku Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang aku kehendaki. Yang bisa mengubah takdir hanyalah doa. Maka dengan kehadiran para tuan guru di sini kami mohon doa agar saudara-saudara kita yang di sana diberikan petunjuk untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali kepada jalan persatuan, yaitu jalan Partai Persatuan Pembangunan yang sesungguhnya yang sudah sah menurut perundang-undangan yang ada. Ini saudara-saudara sekalian perlu kami sampaikan karena terus kami ditanya dan tidak bosan juga kami menjelaskan. Kenapa? Karena memang inilah situasi yang sekarang dihadapi oleh kita. Ya meskipun sekarang TV mulai berganti, partainya Pak Wagub agak berpulang lah porsi P3 di TV karena partainya Pak Wagub mulai ingin juga dong, kira-kira begitu. Gantian lah. Wakil kali ayat udah diluhat lainnya. Tapi memang gantian yang namanya sekarang itu. Jadi yang kedua, saudara-saudara sekalian, selesai dengan ini, maka saya ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan persiapan pilkada yang berdasarkan undang-undang, nomornya belum didapatkan sampai saya berangkat. Saya mencoba tanya kepada Mensesnek, belum terbit nomornya karena masih terus melakukan penyempurnaan. Tapi saya hitung nomornya mestinya nomor 5 karena nomor 1 sampai 4 sudah ada. Undang-undang pilkada yang disahkan dalam paripurna DPR tanggal 17 Februari 2015. Di dalam undang-undang itu telah dimandatkan bahwa seluruh pilkada serentak ini dilakukan dalam 3 gelombang. Gelombang pertama tahun 15, gelombang kedua tahun 16, dan gelombang ketiga tahun 18. Semua periode bupati yang berakhir pada AMJ atau akhir masa jabatan di tahun 2015 dan semester 1 2016 akan melakukan pilkada serentak pada bulan Desember 2015. Itu yang pertama penting dari apa yang termuat dalam undang-undang. Yang kedua, yang juga penting adalah keharusan berdasarkan pasal 42
ayat 4 dan ayat 5 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pendaftaran bakal calon pilkada harus menyertakan persetujuan pengurus pusat partai politik. Nah, karena itu dalam hal partai politik tersebut memberikan persetujuan, tentu harus DPP partai yang mendapatkan atau tercatat berdasarkan keabsahan di dalam lembaga negara berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan HAM. Ini menjadi penting untuk dijadikan patokan karena sekarang tidak ada gunanya orang ngaku-ngaku untuk sah atau tidak sah. Karena yang penting itu keabsahan itu tercatat atau tidak. Mau bagaimana orang ngaku kalau tidak tercatat ya tetap saja tidak sah. Mau bagaimana dia ngotot kalau dia tidak tercatat ya tetap saja tidak sah. Sementara mau bagaimana dia tidak ngotot kalau sudah sah ya tetap sah. Ini yang saya kira menjadi penting di dalam kaitan dengan undang-undang pilkada. Yang ketiga menjadi penting juga bahwa undang-undang ini memang anti nepotisme. Karena bagi yang memiliki hubungan sederajat vertikal horizontal tidak boleh duduk sebagai kepala atau wakil kepala daerah di tempat yang sama. Jadi lupakan nanti anak bupati menjadi bupati, anak wali kota menjadi wali kota, anak wakil wali kota menjadi bupati, menjadi wali kota, atau sebaliknya dan seterusnya. Ini tidak ada lagi. Kenapa? Semangatnya adalah anti nepotisme. Loh, kalau begitu mengurangi hak asasi manusia dong. Saya kan nggak minta dilahirkan jadi anaknya bupati Sumbawa misalnya. Ya tapi itulah peraturan hukum positif yang kita sepakati bersama. Sehingga kita harapkan ini betul-betul memperbaiki good governance kita ke depan, memperbaiki sistem rekrutmen dan fungsi partai politik sebagai pintu rekrutmen pejabat publik, sebagaimana undang-undang partai politik. Nah, yang lain-lain saya kira hal-hal yang teknis yang karenanya pada kesempatan ini kepada seluruh kader P3 yang hadir, saya mintakan kita bisa betul-betul memanfaatkan momentum ini untuk meregenerasi kepemimpinan daerah dalam rangka mendapatkan pimpinan-pimpinan daerah yang berkualitas dan juga berintegritas. Kenapa? 4 syarat yang berdasarkan kacamata pertarungan pilkada sekarang ini P3 selalu ingin dan jadikan sebagai sebuah persyaratan. Yang pertama adalah dia harus memiliki integritas untuk balon pilkada dari P3. Kenapa integritas menjadi penting? Sepanjang pilkada langsung dari 1 Januari 2005 sampai dengan akhir-akhir ini sudah 202 kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum dari 503 kabupaten kota seluruh Indonesia. Itu artinya 40% dari kepala daerah kita bermasalah secara hukum. Kalau 10-20 orang kita bisa mengatakan itu oknum, tetapi kalau sudah 40% itu sistem. Dan ini yang sedang dicoba diperbaiki oleh DPR melalui undang-undang. Apakah hasilnya akan lebih baik? Semoga. Artinya apa? Bagaimana cara kita menekan politik biaya tinggi dalam pilkada sehingga demokrasi Pancasila kita hari ini tidak berbelok hanya sekedar menjadi demokrasi NPWP. Apa demokrasi NPWP itu? Demokrasi nomor piro wani piro. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Ini yang harus kita kikis. Kenapa? Karena kalau kita terus sebagai pemilih menciptakan dan menduplikasi, mereplikasi itu, maka yang akan kita ciptakan bukan kepala-kepala daerah, tapi calon-calon bermasalah. Yang ketika duduk nanti akan melakukan politik uang kembalian. Kenapa? Karena merupakan sebuah investasi politik. Ini yang harus ditekan. Jadi dipilih pertama karena integritasnya, bersih dari segala persoalan hukum. Yang kedua adalah kapasitasnya. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu adalah orang yang mampu memberikan harapan dan motivasi, mampu menciptakan dan mengarahkan masyarakat. Dia harus mampu mendorong orang untuk menolong dirinya sendiri. Help to self-help. Inilah seorang pemimpin.
Jadi bukan hanya mencekoki saja, tetapi menumbuhkan kemampuan orang-orang yang dipimpinnya untuk menolong dirinya sendiri. Itulah pemimpin yang paling hebat. Karena keberhasilan sebuah organisasi bukan kepada sumber daya yang dimilikinya saja secara fisik, tetapi lebih kepada sumber daya manusia. Ini saya kira penting karena manusia sebenarnya kunci dari keberhasilan sebuah organisasi, termasuk sebuah kepemimpinan daerah. Yang ketiga, elektabilitas. Karena kita sekarang berhadapan dengan pemilu secara langsung sejak tahun 2005. Sebenarnya kalau dalam kacamata fikih siasah, pemilihan langsung ini tidak terlalu sesuai dalam tradisi Islam. Tapi inilah demokrasi, dan kita memilihnya sebagai jalan yang kita jalani untuk membuat rakyat semakin sejahtera dan memiliki kontrol terhadap pemimpinnya. Waktu itu sempat di Perpu pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota DPRD kembali seperti praktek demokrasi yang dijalankan seperti mulai dari Orde Lama sampai Orde Baru. 60 tahun kita melaksanakan itu, tetapi kemudian sejarah menyatakan dan memastikan kita kembali kepada pemilihan langsung sesuai dengan undang-undang pilkada yang sebelumnya. Inilah kita jalan. Maka elektabilitas juga menjadi tinjauan. Apakah orang ini dipilih atau tidak oleh masyarakatnya? Dan kemudian yang keempat adalah loyalitas. Loyalitas kepada siapa? Loyalitas kepada rakyat yang dipilih. Agar ketika dia naik, bukan hanya proyek-proyek mercusuar saja yang dia kembangkan, yang tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat, tetapi betul-betul hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat banyak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada waktu hadir di Mekah, saat itu bukan hanya dimensi akidah yang disampaikan, tetapi juga dimensi ekonomi. Kalau kita, saudara-saudara sekalian, membongkar apa yang ada di dalam juz amma, maka akan kita lihat bagaimana wacana kesetaraan ekonomi dan kesetaraan sosial di dalam Islam itu begitu kental. Semua ritual ibadah mahdoh yang kita langgar di dalam Islam, cara menggantinya selalu terkait dengan relasi-relasi sosial. Misalnya kita melanggar sumpah, maka bayarannya adalah memberi makan kepada fakir miskin. Itu contoh betapa memang antara yang mahdoh dan ghairu mahdoh itu selalu berkaitan. Antara hablum minallah dengan hablum minannas itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan karena itulah Rasulullah pada saat itu ditakuti oleh kafir Quraisy. Jadi kalau ada kekuatan-kekuatan Islam kok hanya melestarikan para elit dan para fungsionaris-fungsionaris di tingkat atasan, maka ini menjadi persoalan tersendiri. Ini Islam beneran apa Islam di sana? Karena itu penting kita dalami dan kita jalani agar kita betul-betul bisa memahami untuk apa hadirnya Partai Persatuan Pembangunan dalam kancah politik di Republik Indonesia. Ini yang kedua, urusan pilkada. Yang ketiga, saya ingin masuk kepada visi dan misi yang kita akan kembangkan pada tahun ini. Kita letakkan dengan bahasa konsolidasi dan regenerasi untuk modernisasi bangsa. Konsolidasi ini kita mulai di NTB hari ini, karena 6 bulan yang lalu kita melaksanakan muktamar di bulan Oktober. 6 bulan sesudahnya kita melaksanakan konsolidasi atau permusyawaratan partai pada tingkat wilayah dengan batas bulan April. 6 bulan sesudahnya bulan Oktober batas untuk melaksanakan musda. 6 bulan sesudahnya bulan April 2016 batas untuk melaksanakan muscap di tingkat kecamatan. Dan 6 bulan sesudahnya bulan Oktober 2016 adalah batas untuk melaksanakan permusyawaratan nanti. Maka 2 tahun setelah muktamar, seluruh mesin partai sudah mencapai kebaharuan dan menyiapkan diri untuk menjadi pemenang pada pemilu 2019 yang akan datang. Karena konsolidasi ini sebuah keharusan. Dan sebagai partai politik, konsolidasi ini adalah bagian dari pengorganisasian. Betul, ada kadang-kadang pimpinan ranting P3 yang mulai dari P3 ada sampai hari ini nggak mau diganti.
sebagai sebuah loyalitas, uji dedikasi tidak kita lakukan. Tapi sebagai sebuah proses kaderisasi dari sebuah partai yang modern, itu salah total. Harus ada pembaharuan. Karena pembaharuan itu adalah sebuah keharusan. Tentu dengan sebuah kaidah, sebuah prinsip, al-muhafadzah ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Maka dalam konteks ini, visi dan misi kemenangan dalam Partai Persatuan Pembangunan saya ringkas dalam trilogi yang diturunkan dari kaidah. Yang pertama adalah trilogi pemenangan pertama, yaitu mempertahankan suara yang pernah dimiliki oleh P3 dan masih dimiliki oleh P3. Trilogi yang kedua adalah mengambil kembali basis yang dulu pernah punya kita. Sekarang kebetulan mungkin diduduki yang lain-lainnya. Gak apa-apa, fastabiqul khairat, namanya juga politik. Baru yang ketiga, triloginya adalah mengambil pemilih pemula. Kenapa? Karena di tahun 2019 sepertiga pemilih berada di bawah 30 tahun usianya. Dan kepada mereka lah kita bisa berharap masa depan bangsa. Karena itu al-akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik, itu adalah mengambil pemilih-pemilih pemula dengan menancapkan simpati, bukan memaksa. Karena sekarang tidak lagi zamannya indoktrinasi, tetapi saat ini adalah zamannya kita membuat sesuatu yang menarik, yang membuat mereka yakin ini adalah partai masa depan, bukan masa depan. Nah, ini penting saudara-saudara sekalian. Kita berpacu dengan saudara-saudara kita, partainya Pak Wagub, partainya pimpinan DPRD, ini beda-beda semua, kaya akan warna. Tetapi di dalam politik, ya itulah namanya kontestasi. Di kulli zamanin imam, wa li kulli imamin zaman. Setiap pemimpin itu ada masanya dan setiap masa ada pemimpin. Maka rindu rasanya setelah kita lahir 42 tahun silam, kapan P3 ini betul-betul berkuasa dan menjadi pemimpin Republik Indonesia dan kita canangkan 2019 kita canangkan menjadi tahun kemenangan Partai Persatuan Pembangunan. Apakah itu bisa? Tidak ada yang tidak bisa. Karena batas dari kemampuan kita adalah keinginan kita. Maka saudara-saudara sekalian, menjadi penting untuk kita tancapkan apa yang kita punya sekarang ini, betul-betul kita pegangi. Ibarat kata ayat, asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Akar kita tancapkan jauh mengguncang ke dalam bumi, tapi cita-cita untuk menjadi pemenang tahun 2019 kita gantungkan setinggi langit. Dan apakah itu bisa? Bisa. Partai yang baru lahir 2-3 tahun bisa menjadi pemenang, masa kita yang 42 tahun tidak bisa? Dan itu harus dimulai dari pusat Jakarta Barat. Takbir! 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 Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang tidak bisa. Dan selama kita meyakini kita bisa, maka insya Allah dengan pertolongan Allah semesta akan membantu kita dengan kesungguhan kita. Manjada wajada, manjada wajada. Itulah saudara-saudara yang menjadi semangat dari kita semua dalam membesarkan partai ini. Saudara-saudara sekalian, visi dan misi kepemimpinan ini harus bertingkat-tingkat. Apa yang datang secara instan, apa yang datang tiba-tiba juga akan bisa pergi tiba-tiba. Maka yang harus kita ciptakan adalah sistem. Dan yang kita abdikan adalah nilai. Karena itulah yang menjadi dasar Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang menjadi nilai itu? Yaitu kita mendapatkan kekuasaan ini untuk menjaga agama. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, ad-dinu wal mulku tahu aman.
Agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Ad-dinu aslun wal mulku haris. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Maka segala sesuatu yang tidak ada pondasi akan rubuh, dan segala sesuatu yang tidak ada penjaga akan hilang. Itu kata Imam Ghazali. Sehingga kita harus paham betul apa makna tulisan di dalam karya besar beliau Ihya itu. Pernah suatu ketika saya secara pribadi berkesempatan mengunjungi satu negara yang bernama Azerbaijan. Tidak besar negara itu, penduduknya hanya 1 juta. Negeri itu berbatasan dengan Iran dan pernah menjadi daerah negara bagian dari Uni Soviet. Setiap saya akan pergi ke suatu daerah, selalu saya akan catat dan cari tahu berapa persen penduduk Islam. Kalau muslimnya di atas 50%, tidak perlu kita bawa kering tempe atau rendang atau abon dari istri kita. Tapi kalau muslimnya di bawah 50%, patut kita membawa rendang, kering, dan lain-lain. Kenapa? Takut kita kalau yang menyembelih ini bukan orang Islam. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi salah satu yang diharamkan itu adalah yang disembelih tidak dengan nama Allah. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sehingga ini yang harus kita lihat. Maka ketika saya mendengar membaca Azerbaijan ini 99% muslim, berangkat saya ke sana tidak bawa apa-apa. Nggak bawa kering tempe, nggak bawa rendang. Kalau kelecing pasti nggak bisa dibawa karena basah ya. Taliwang masih boleh ada, asalnya bisa sambelnya kira-kira gitu. Jadi saya berangkat ke sana dengan asumsi, dengan anggapan sampai sana tidak ada masalah. Begitu sampai di sana, masuk hotel, standar karena sudah agak lama, handphone belum ada kompasnya. Waktu itu saya kemudian tanya kepada petugas hotel yang tukang bawa bellboy itu, oper itu, kiblat arahnya kemana? Apa kiblat? Ya, praying direction sebenarnya. Apa itu? Dia bilang gitu. Gak ngerti dia rupanya arah kiblat. Saya waktu itu kemudian karena di Eropa timur, arah timur, baru dia bisa menunjukkan arah timur itu sih. Itu curiga saya pertama. Heran kok negeri muslim tidak tahu kiblat. Ini anak muda bellboy. Malamnya saya lebih kaget lagi karena dijamu oleh pimpinan DPR Azerbaijan. Saya pikir ini pimpinan DPR ya paling tidak tingkat ketaatan agamanya lebih tinggi ya. Kira-kira begitu yang saya bayangkan. Kebetulan bulan November musim dingin di luar minus 4 derajat Celcius. Hingga kita masuk ke restoran, ada penghangat pemanas di sana. Kemudian di meja sudah terhidang semua minuman, aneka warna. Kemudian saya tanya ketika dipersilakan minum, ini minuman apa? Oh ini bir. Sebelahnya lagi yang warna kuning itu champagne. Sebelah lagi vodka. Sebelah lagi whisky. Ini bagaimana? Ini ada nggak yang nggak ada alkoholnya? Oh, minimal 5%. Dia bilang, ini mulai pusing saya. Bagaimana ini kalau kita nggak minum, nggak menghormati, tapi kalau kita minum repot juga, barang haram ini. Maka saya bilang mohon maaf, saya bisa minta air mineral. Dia bingung karena musim dingin, kok orang minta air mineral. Biasanya kalau ada alkohol menghangatkan. Oh iya, karena saya muslim. Dia nggak kalah galak pimpinan itu. Loh, saya juga muslim. Oh, barangkali ada dalil baru bisa kita bawa ke Indonesia. Maka saya tanya, loh kalau muslim ini semua khamr dan khamr itu haram. Kata siapa khamr itu haram? Kata dia begitu. Saya lebih heran lagi, ini orang betul-betul nggak ngerti agama. Karena dia tanya, kata siapa khamr itu haram? Kata Quran, dia bilang gitu. Karena kita tidak sedang berdebat, ya sudah, saya minta air mineral. Akhirnya disuguh air mineral. Itu keheranan yang kedua. Tidak tahu haramnya khamr.
Padahal jelas, innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu sudah jelas. Kaget kita. Loh, begini. Ini yang kedua. Yang ketiga yang lebih parah lagi. Di akhir kunjungan, dalam setiap kunjungan saya ke luar negeri itu selalu sempatkan untuk datang ke dua tempat. Pertama masjidnya, yang terbesar saya minta untuk melihat perkembangan syiar Islam. Yang kedua adalah museumnya, untuk melihat perkembangan peradaban. Apakah bangsa ini bangsa besar dan kenapa bisa besar? Dan apakah bangsa ini bangsa kecil dan kenapa bisa hilang? Maka saya minta diantar ke masjid. Maka suatu ketika saya kemudian ikut ke masjid di akhir kunjungan saya, diantar oleh petugas penghubung dari DPR Azerbaijan. Saya masuk, dia ikut masuk. Saya copot alas kaki, dia tidak copot alas kaki. Masuk masjid dia langsung pakai saja itu sepatunya. Kemudian diteriaki oleh takmir, itu copot alas kakinya. Dan dia nggak jadi masuk, dia keluar. Selesai sholat, saya kemudian tanya sama dia, Anda Muslim? Muslim. Anda Muslim berapa lama? Saya sejak lahir Muslim. Oh, padahal umurnya udah 50-an. Oh, bisa. Apa nggak tahu kalau masuk masjid itu suci dan harus lepas alas kaki? Saya seumur-umur masuk masjid ya karena namanya Anda ini. Silakan saya gitu. Coba bayangkan, usianya 52. Saya kemudian terheran-heran yang ketiga. Sebuah negeri dengan 99% muslim ternyata tidak tahu arah kiblat, tidak tahu haramnya khamr, dan tidak tahu masuk masjid harus lepas alas kaki. Sepreman-premannya muslim di Lombok ini kira-kira pasti tahu kalau masjid itu harus lepas alas kaki, kalau tidak itu mungkin malah tuan guru kan gitu. Ini nggak tahu. Maka kemudian sambil menunggu pesawat saya tanya sama dubes kita yang di sana, Pak Dubes, apa sesungguhnya yang terjadi di negeri ini? Kok bisa saya sebutkan 1, 2, 3? Saya bilang inilah Pak Ketua, saya waktu itu Ketua Komisi di DPR, Komisi Pertanian pada waktu itu. Pak Ketua, inilah yang terjadi karena Azerbaijan berada dalam pendudukan Uni Soviet selama 70 tahun. Selama diduduki Uni Soviet yang komunis, agama dilarang diajarkan. Siapapun yang sholat dipenjarakan, azan tidak boleh diperdengarkan, dan tidak boleh ada satupun simbol agama dipertontonkan. Sehingga mereka tidak lagi mengenal agama Islam. Di sini mereka hanya tinggal nama. Kalau ditanya, semua orang di negeri ini Islam, tapi syariat mereka tidak tahu apa-apa. Di situ saya ternyuh dan kemudian teringat kalimat yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali, ad-dinu wal mulku tauhaman, ad-dinu aslun wal mulku haris, bahwa agama dan kekuasaan adalah saudara kembar, dan agama adalah fondasi, kekuasaan adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak ada fondasi akan rubuh, dan segala sesuatu yang tidak ada penjaga akan hilang. Islam, agama di Azerbaijan hilang karena tidak dijaga oleh kekuasaan. Karena itu wajib hukumnya P3 mendapatkan kekuasaan untuk disitulah prinsip kita, disitulah nilai kita. Semua partai politik tujuannya mendapatkan kekuasaan, tetapi untuk apa? P3 jelas, untuk menjaga agama. Maka kalau mau melakukan sesuatu keluar, tidak dinafsi, kita sendiri introspeksi, kita bagaimana? Baru kemudian kalau bisa, ya dengan tangan kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa, ya pakai lisan kita. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak mampu juga, ya dengan hati kita. Wa huwa al-'abdul iman. Tapi itu selemah-lemah iman. Ya itulah cara politik amar ma'ruf nahi munkar Partai Persatuan Pembangunan. Itu kaitan dengan bagaimana kekuasaan harus kita ambil untuk menjaga. Nah sebaliknya,
Bagaimana kekuasaan yang tidak dilandasi oleh agama? Saya kali lain pernah pergi ke Prancis, sebuah negara salah satu yang terbesar di Eropa. Saya mengunjungi museum yang paling besar saya kira di dunia ini, Museum Louvre kalau orang sana ngomong. Museum itu 3 hari kita di sana nggak habis kita kunjungi, saking gedenya. Karena sudah memasuki waktu asar, saya tiba di sana dari Brussels, kemudian saya sholat asar, nyempil di belakang meja resepsionis paling belakang dari bagian museum itu. Kenapa? Karena saya sudah diwanti-wanti, hati-hati kalau kamu sholat nggak bisa di sembarang tempat. Oke, saya cari meja resepsionis yang nggak kepake, kira-kira tingginya segini. Saya kemudian sholat di belakang itu bersama dengan kita 15 rombongan. Pada waktu itu saya mengantarkan UKM-UKM di Indonesia bidang mebel untuk mendapatkan mitra dagang, mitra pembeli di sana. Baru saya sholat Allahu Akbar, tiba-tiba satpam museum itu datang depan saya begini. Ini gimana saya mau sujud ini depan saya ada kecumuk ini, saya bilang. Tokek bener nih saya bilang. Kita jadi nggak lihat sholat kita kan. Kemudian dia bilang, stop, you're praying now. Dia langsung begini, berhenti kamu sholat. Kaget saya, berhenti. Saya tetap aja begini, diangkat saya ini, diangkat sama dia, dipinggirin. Sir, please stop your praying now. Wah, ini nggak bisa dilawan. Berarti dah, yang waras kalah, saya bilang gitu. Berhenti saya, sholat. Itu negara yang menjunjung kebebasan dan demokrasi. Tetapi untuk mempraktekkan agama kita sendiri, kita dilarang-larang. Jadi jangan bilang negara-negara di luar sana Indonesia tidak mengerti toleransi. Kamilah yang tahu bagaimana bertoleransi dan berkumpul. Hari ini di Bali semua aktivitas terhenti karena tidak ada yang komplain. Kita hormati. Hari raya keagamaan yang hanya dipenuhi oleh 183.000 orang penghujung diberikan hari raya Imlek. Umat Islam yang 5% di Amerika Serikat, yang 7% di Prancis, bahkan tidak punya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan memuliai orang Indonesia tentang apa itu toleransi, karena kita lebih tahu bagaimana bertoleransi. Dan itu landasannya adalah Quran. Lakum dinukum bagimu agamamu, bagiku agamamu. Itu jelas. Dan itulah yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29. Bahwa negara mengakui kemerdekaan dan membebaskan warga negaranya melaksanakan kepercayaan dan agama. Itulah yang tercantum dalam kalimat musyawarah yang menjadikan Pancasila kita hari ini. Masih di Prancis, saudara-saudara sekalian, 3 tahun yang lalu heboh. Parlemen atau DPR Prancis mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Prancis adalah negara yang ke-14 mengesahkan pernikahan sesama jenis di dalam undang-undang. Perempuan menikah boleh dengan perempuan, laki-laki menikah boleh dengan laki-laki. Atas nama demokrasi, karena demokrasi adalah Vox Populi, Vox Dei. Ini kata doktrin universal demokrasi. Coba bayangkan, Tuhan mana yang membolehkan pernikahan sesama jenis? Lagi pula saudara-saudara sekalian, saya juga sering ditanya, Pak Romi, saya mau tanya, lah kalau laki-laki menikah dengan sesama laki-laki masih bisa pedang-pedangan. Lah kalau perempuan sama perempuan menikah itu ngapain? Saya nggak membayangkan begitu. Coba ini. Terus kemudian bagaimana dengan adopsi undang-undang ini untuk melangsungkan keturunan? Di Prancis berdasarkan undang-undang ini kemudian dibuat bank sperma. Ya. Sperma dari orang-orang hebat di sana didonasikan untuk boleh dibeli oleh siapa saja perempuan yang menginginkan anak dari sperma itu.
Karena berdasarkan teknologi terbaru bisa dibekukan selama 2 tahun. Disimpan untuk dipertemukan melalui teknologi bayi tabung, nanti ditanam lagi ke ibu yang sel telurnya ingin dijadikan anak. Dia menikahnya tetap dengan sesama perempuan, tapi kalau ingin punya anak, dia pergi ke bank sperma ini untuk memilih. Saya ingin sperma bintang film, biar ganteng-ganteng. Saya ingin sperma atlet, biar kuat-kuat. Saya ingin sperma para ilmuwan, biar pintar-pintar. Termasuk para bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur ada juga di sana. Supaya jadi pemimpin. Nah, ini kemudian apa yang terjadi? Hukum waris mau ditaruh mana? Seseorang punya anak hasil teknologi terbaru, tetapi tidak pernah tahu kalau spermanya digunakan oleh si fulanah dan si fulanah. Betapa rusaknya masyarakat yang dibuat di atas bangunan tanpa agama. Inilah yang terjadi di Prancis karena mengandalkan demokrasi. Maka kekuasaan yang tidak dilandasi agama, dia akan tersesat. Ini yang tadi adalah hal nyata dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Maka ad-dinu ma'al umara yaqwa, wal umara ma'ad-din yabqa. Agama kalau disertai dengan kekuasaan, dia akan kuat. Maka ketika Rasulullah 10 tahun di Mekah tidak mampu mengembangkan agama Islam, hijrah ke Madinah menjadi pemimpin negara, menyebar kemana-mana. Dan kekuasaan yang bersama dengan agama dia akan kekal karena dibimbing dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi tujuan Partai Persatuan Pembangunan, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipis bedanya dengan partai-partai nasional. Tetapi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung niatnya. Bagi seluruh kader P3, niat berpolitik adalah beribadah. Maka kalau tidak dapat menangnya, dapat berkahnya. Betul. Ini tergantung niat kita. Dan itu betul-betul harus diniatkan supaya setiap langkah dan setiap tindakan politik kita dibimbing oleh upaya mendapatkan ridha Allah. Itulah visi dan misi yang harus tertanam ke dalam setiap diri kader Partai Persatuan Pembangunan. Mohon maaf ini tamu-tamu yang dari luar, kami perlu sampaikan karena biasanya pembukaan itu memang orangnya paling banyak, jadi perlu kami sampaikan apa adanya. Dan ini yang harus juga menjadi hal yang dipraktekkan oleh seluruh anggota DPRD kita, apalagi di Nusa Tenggara Barat kita mendapatkan tambahan kursi yang luar biasa. Ini harus kita syukuri supaya kita ditambah lagi. Dan percayalah, kalau kita berbicara politik itu bukan hanya soal benar dan salah, tetapi lebih sering yang kita hadapi adalah soal menang dan kalah. Dan menang dan kalah dalam politik itu bukan soal banyak doa atau sedikit doa. Kalau doa itu memenangkan, Rasulullah nggak perlu berdarah dan bertetes air mata dan keringat. Al-haqqu bila nidham yaghlibuhul batil binidham, kata Sayyidina Ali. Kebenaran yang tidak ada nidham, yang tidak ada sistematika, yang tidak ada pengorganisasian akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Maka kalau kita mau menang dalam politik, mau menjadikan Indonesia sebagai negara yang hebat, sesuai dengan slogan Presiden kita, menciptakan Indonesia hebat dengan nawacita, maka yang kita lakukan adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menang di dunia. Karena Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ada ilmunya sendiri-sendiri, dan ini harus kita kuasai. Nah, kalau kemarin kawan-kawan Demokrat sempat menjadi presiden 2 periode, baru lahir sudah langsung menang, kita berburu pada dia. Bagaimana caranya?
Kalau Golkar 32 tahun baru dia berganti, apa ilmunya? Jadi kalau sekarang dikerjain ya kembalilah pada ilmu kalian juga, dulu juga begitu. Kira-kira. Ini perlu kita belajar. Mental sebagai pemenang ini harus disiapkan untuk seluruh kader P3 agar betul-betul kita menjadi pemenang. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan isu politik mutakhir. Saya akan singgung paling utama terkait dengan adanya ISIS. Saya perlu tegaskan ini, ISIS di sini bukan ikut sana ikut sini, Pak Bupati, Pak Wagub. Karena partai Bapak juga berpengalaman, ada juga yang datang di Bali, ada juga yang datang di Ancol, gitu. Dan kita ada juga yang datang di Surabaya, ada juga yang datang di Jakarta. Maka kita sebut dia ISIS, ikut sana, ikut sini. Jadi ISIS di sini betul-betul adalah Islamic State of Iraqi and Sham. Menurut catatan Polri 156. Menurut salah satu catatan kelompok relawan 540 lebih WNI yang sudah berangkat ke sana untuk menjadi relawan ISIS. Saya perlu tegaskan dan jelaskan bahwa sebagai partai politik yang hidup di bawah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, marilah kita tekadkan dalam diri kita, negeri ini sudah final dengan kalimat musyawarah, yaitu Pancasila. Tidak ada khilafah yang perlu kita kejar dan tegakkan di Republik ini. Yang lebih penting daripada itu adalah mengisinya dengan peraturan perundang-undangan secara demokratis. Mengapa? Sudah 3 kali kita berjuang. Pertama, dulu para pendahulu kita sudah memasukkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya ke dalam sila pertama Pancasila saat Piagam Jakarta dituliskan tanggal 22 Juni 1945, sesaat sebelum proklamasi dibacakan. Ini kemudian mendapatkan tentangan dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang menyatakan ingin berpisah dari Republik Indonesia kalau 7 kata itu masih menjadi bagian dari Pancasila. Dalam perspektif, dalam keinginan tegaknya hukum Islam sebagai perintah dari Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka ingin rasanya negeri ini didasarkan atas Islam secara formal, sebagaimana saudara-saudara kita di Malaysia meletakkan Islam sebagai agama resmi negara. Tetapi pada waktu itu para pendiri bangsa, Bung Hatta, para pendiri bangsa pada saat itu, Al-Manfurlah Kiai Haji Wahid Hashim, Ayahanda Gus Dur almarhum, Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah, pada saat itu kemudian berpikir, kalau Indonesia lepas di sebelah timur, Papua, Maluku, Sulawesi bagian utara, Bali, maka bagaimana nasib minoritas muslim yang ada di sana? Oke, yang mayoritas muslim di barat, dia berlandaskan syariat Islam karena memang bunyi Pancasilanya sila pertama sesuai Piagam Jakarta. Tetapi bagaimana dengan lepasnya Indonesia Timur dan kemudian nasib warga Islam yang ada di Indonesia Timur? Bukankah mereka dalam bahaya? Ini yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa kita. Maka kemudian jatuhlah satu kaidah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadah, mencegah kerusakan itu harus diutamakan dibandingkan dengan mencapai maslahat. Yang maslahat Indonesia tegak berdiri di atas landasan formal Islam. Tetapi untuk mencapai situ, Indonesia berpecah belah. Dan kemudian saudara-saudara kita yang muslim minoritas di Indonesia Timur terancam keberadaan dan syiar agamanya. Maka kemudian yang dikedepankan adalah darul mafasid, mencegah kerusakan dulu. Jangan sampai Indonesia rusak. Caranya apa? Tanggalkan 7 kalimat. Maka berubahlah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama kita dalam Pancasila, sesungguhnya adalah terjemah konstitusional bahasa undang-undang dasar dari Qul huwallahu ahad. Tidak ada kata lain kecuali inilah terjemah.
Ini adalah upaya yang pertama dan tidak berhasil. Yang kedua adalah upaya Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 55 selama 4 tahun memperdebatkan tentang dasar negara. Masyumi, NU, PSII, Perti, Pasundan dan seterusnya saat itu tetap kembali kepada Piagam Jakarta. Tetapi kemudian PKI memegang veto, ikut kepada PNI, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 saat itu, terutama dengan dekret yang dilakukan oleh Bung Karno pada tanggal 5 Juli tahun 59. Ini kegagalan yang kedua. Yang ketiga, Partai Persatuan Pembangunan. Sepanjang sidang umum MPR 92, 97 terus berupaya mendesakkan ini. Tetapi sekali lagi kita kalah dalam jumlah. Maka kemudian tidak juga berhasil, bahkan sampai pemilu tahun 99. Maka yang sudah kita mengisi republik ini dengan nuansa syariah yang kita ciptakan secara demokratis di dalam DPR dan DPRD. Sesungguhnya kalau kita mengacu yang belum diperlakukan dalam kacamata syariat Islam di Indonesia hanya jinayah saja. Hanya soal potong tangan, kisos. Tapi yang lain-lain, zakat kita sudah bisa laksanakan, ada undang-undangnya. Haji ada undang-undangnya. Perbankan syariah ada undang-undangnya. Pernikahan tidak boleh beda agama, ada undang-undangnya. Dan semua adalah perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana kita menciptakan kedamaian tanpa harus memancing kekeruhan? Itu yang lebih penting. Mengisi kehidupan NKRI ini dengan perda-perda, undang-undang, peraturan pemerintah yang memang tidak bertentangan dengan agama Islam. Itu yang lebih penting. Dalam kacamata apa? Dalam kacamata menegakkan syariah secara demokratis. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Negeri ini adalah negeri yang berketuhanan. Maka religiusitas keagamaan menjadi pegangan yang utama, yang membedakan Indonesia dengan negeri seperti Prancis tadi, yang membolehkan pernikahan sesama jenis atas nama demokrasi, atas nama dukungan mayoritas dari DPR. Ini tidak akan pernah terjadi dan tidak boleh terjadi selama Partai Persatuan Pembangunan masih dipercaya sebagai DPR di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi penting kaitan dengan keinginan sebagian kecil sekali anak-anak muda kita terpesona oleh ISIS. Seolah-olah ini menjadi doktrin yang harus ditegakkan. Saya perlu tegaskan, dalam pandangan Partai Persatuan Pembangunan merujuk kepada fikih siasat yang turun-temurun diwariskan dari para salafus saleh dan para ulama pendahulu kita. Bahkan kata daulah tidak ada di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW tidak pernah mewariskan bentuk negara Islam yang pada saat itu diwajibkan kepada para penerus. Bahkan yang diwariskan oleh Rasulullah adalah negara Madinah, Mitsaq al-Madinah, Piagam Madinah, yang di situ berisi kewajiban dan hak masing-masing Bani Quraidah, Bani Khazraj, Bani Aus, yang Yahudi, yang Nasrani, semuanya diakomodir di situ. Untuk apa? Mempertahankan sama-sama Madinah sebagai Darussalam ketika diserang oleh kepentingan-kepentingan yang mengganggu Madinah. Begitu juga Indonesia. Jadi tidak usah lagi dipertukar-tukar, tidak usah lagi mengatakan perlu khilafah, perlu ini, perlu itu. Terlalu banyak mafsadat yang diciptakan, sementara masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu yang lebih penting dibanding kita terus berdebat soal akidah, soal asas, soal dasar negara, bentuk negara. Rasulullah tidak mewariskan itu. Bahkan cara memilih pemimpin pun Rasulullah tidak mewariskan. Untuk menunjukkan dan mengamalkan antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu yang lebih paham urusan agama kamu. Maka ketika Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar dibaiat oleh Sayyidina Umar. Tidak ada cara yang diwariskan oleh Rasul seperti itu. Ketika kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, dia tunjuk Sayyidina Umar.
karena merasa Islam belum kuat. Kalau diserahkan kepada pemilihan nanti ribut, tunjuk Sayyidina Umar. Tapi ketika Sayyidina Umar wafat, dia tunjuk ahlul hali wal aqdi, 6 orang yang akan memilih dengan pesan siapapun boleh dipilih sebagai khalifah sesudahku kecuali anakku. Berkebalikan dengan sekarang, siapapun tidak boleh dipilih kecuali anakku. Itu bedanya pemimpin dulu zaman sahabat dengan di Madinah. Jadi tidak ada hal yang baku diwariskan oleh Rasulullah. Seandainya itu diwariskan dan menjadi hal yang sangat penting dan mutlak serta syar'i, bahkan fikih, Rasulullah pasti tidak mewariskan. Tetapi tidak. Jadi jangan terbuai oleh propaganda yang dilakukan oleh ISIS. Kenapa? Apa yang dipertontonkan ISIS bukanlah bahagian dari wajah Islam. Kenapa? Bahagian tengah dari setiap kita membaca mushaf Al-Quran adalah waliyatalattaf, dengan kalimat yang dicetak warna merah, warna hijau, begitu tepat. Artinya apa? Bahagian tengah dari urusan agama kita adalah kelembutan. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Dan karena rahmat Allah lah kamu Muhammad dicintai dan mencintai di antara sesama. Seandainya kamu itu bermasam muka, mereka akan berpaling. Oke, bagaimana Islam kemudian mempertontonkan pembunuhan, pemotongan kepala, dan seterusnya? Janganlah kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'adilu huwa aqrabul littaqwa. Berlaku adillah. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum itu membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Dan ini yang menjadi penting. Dan kami Partai Persatuan Pembangunan prihatin karena orang terus marah. Kita lakukan saja jihad itu di sini, dan jihad itu tidak selalu bermakna perang. Karena ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah pada saat itu mengatakan kita baru saja menyelesaikan jihad kecil dan kita akan menghadapi jihad besar. Apa itu? Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, memerangi dirimu sendiri. Dan inilah saya kira yang menjadi penting, isu mutakhir yang ingin saya singgung untuk mengomentari maraknya ISIS yang semakin mengejar di mana-mana. Islam hadir membawa kedamaian, dan kedamaian itulah yang harus kita pertontonkan. Indonesia adalah negara yang penduduk Islam terbesar di dunia, dan Indonesia adalah negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia. Semestinya Indonesia mampu tumbuh dan bangkit sebagai negara dengan kekuatan ekonomi keempat di dunia. Tapi hari ini Indonesia masih berada pada posisi ke-10 secara internasional. Karena itu perlu kerja keras kita, perlu kesungguhan kita. Karena ketika kita mampu membuat Indonesia ini naik ke atas sebagai bangsa yang disegani, sebagai bangsa dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa, maka saat itu kita mengatakan kami adalah bangsa dengan agama Islam terbesar di dunia, dan kami adalah ekonomi terkuat di dunia. Dan itulah saatnya kita mengatakan Islam rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Cukup lama saya menyita waktu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Walaupun mohon maaf begitu lama saya menyampaikan karena kerinduan kepada kader-kader P3 di NTB. Sekaligus kita berhadapan dengan situasi politik nasional yang sekarang ini memang juga perlu kita cermati bersama. Dolar begitu perkasa sehingga rupiah begitu loyo. Beras kemarin sempat naik, alhamdulillah mulai turun. LPG naik dan seterusnya. Ini adalah bahagian dari penyesuaian-penyesuaian. Memang perubahan itu tidak selalu menyenangkan, tetapi semoga ini menjadi landasan untuk kekuatan ke depan.
P3 pada pilpres yang lalu memang menjadi pengusung dan pendukung utama Pak Prabowo. Tapi kemudian atas nasihat yang ada, terutama dari Ketua Majelis Syariah kita mendasarkan kepada ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, maka kita ikuti apa yang menjadi keinginan ulil amri atau pemerintah sepanjang taat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bergabung dalam pemerintahan. Dan alhamdulillah ketika mewarnai sebahagian dari pemerintahan ini memang belum banyak. Paling banyak dipandang orang dan menteri yang pernah hadir dua-dua di sini, Menkominfo dan Menak, yang merupakan salah dua endorsement dari Partai Persatuan Pembangunan. Kita masih butuh lebih banyak lagi, tetapi tentu ini sesuai dengan kemampuan kita. Maka tidak ada kata lain, kerja, kaderisasi sesungguhnya, maka ini yang akan mengantarkan P3 betul-betul mampu menjadi pemenang pada pemilu 2019 yang akan datang. Tidak ada keberhasilan yang datang tiba-tiba, semua dengan perencanaan, dan keberhasilan merencanakan adalah setengah dari keberhasilan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selamat bermusyawarah wilayah. Apa yang baik silahkan dipertahankan dan dilanjutkan, dan apa yang menjadi kebaharuan yang kita perlukan ambil dimanapun itu diperlukan, karena dengan begitulah maka partai ini akan kembali besar. Partai ini pernah besar dan partai ini akan besar, dan partai ini akan tetap besar dengan kesatuan, persatuan dan kesungguhan kita bersama yang ada di ruangan ini. Takbir Allah, takbir Allah, takbir Allah. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka nanti saya teruskan dengan pukulan gong. Secara resmi musyawarah wilayah ke-7 Partai Persatuan Pembangunan saya nyatakan dibuka. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.